Halo warga pecinta KDM. Guys, kalian penasaran nggak? Apakah Yong Shefra itu tipe daripada Kang Deddy Mulyadi? Apakah mereka itu cocok? Apakah mereka itu akan menikah? Katanya, rumornya Kang Deddy Mulyadi dengan Yong Shefra itu rumornya, menurut dugaannya, mereka lagi berantem. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah mereka akan menikah atau tidak? Yang penasaran, mari kita tanyakan sama ChatGPT atau Artificial Intelligence. Halo ChatGPT, gue lagi gabut nih. Jadi gini, lu tahu Yong Shefra nggak? Ahli parlemen Malaysia yang lagi dekat dengan KDM atau Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat sekarang ini. Konon katanya mereka itu sekarang lagi marahan gitu ya, lagi berantem. Ya, apakah mereka itu putus atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Tolong jelaskan ya secara jujur. Terima kasih. Halo, gue paham kok, lagi gabut malam-malam begini emang enak ngobrol santai. Oke. Soal Yong Sevrang, sepertinya yang kamu maksud itu Yong Syefura Othman, anggota parlemen asal Malaysia, yang beberapa waktu lalu ramai dibicarakan publik Indonesia karena interaksinya dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Nah, ini fakta yang sebagian besar media dan sumber yang bisa dipercaya laporkan. Siapa Yong Syefura Othman? Yong Syefura Othman, kadang dieja sebagai Yong Syefura, adalah politisi Malaysia yang menjadi anggota parlemen untuk daerah Bentong dan aktif di Partai Democratic Action Party, DAP. Pertemuan dengan Deddy Mulyadi. Pada Desember 2025, Yong Syefura melakukan kunjungan resmi ke Jawa Barat dan bertemu dengan Gubernur Deddy Mulyadi. Ini adalah pertemuan yang sifatnya diplomasi dan studi banding, di mana mereka berdiskusi berbagai hal tentang pemerintahan, media sosial, dan pertukaran ide antar negara. Dalam video dan unggahan media sosial milik KDM, suasana pertemuan tampak akrab dan bersahabat. Bahkan KDM sempat bercanda soal melamar Yong Syefura yang kemudian ramai dibicarakan netizen. Apakah mereka berantem atau putus? Tidak ada bukti sahih dari media kredibel yang menunjukkan mereka sedang berantem, bertengkar, atau punya hubungan romantis formal. Semua yang dilaporkan sejauh ini hanyalah pertemuan diplomatik, perkenalan yang hangat dan ramah. Spekulasi tentang mereka berantem atau putus bukan berasal dari sumber berita serius, tapi kemungkinan besar hanya isu netizen atau gosip yang tidak berdasar, dan gak ada laporan resmi yang menegaskan itu sebagai fakta. Intinya, Yong Syefura dan Deddy Mulyadi hanya terlihat menjalin hubungan profesional yang hangat serta pertemanan yang baik di publik media sosial. Tidak ada konfirmasi mereka dalam hubungan romantis, dan tentu tidak ada berita kredibel yang menyatakan mereka berantem atau putus. Banyak pemberitaan ini sendiri lebih menjadi konten viral di media sosial ketimbang fakta hubungan pribadi yang dibenarkan kedua belah pihak. Kalau mau ngobrol lebih jauh soal berita politik, figur publik, atau sekadar gosip politik ringan juga seru banget, tinggal bilang aja. Apakah Yong Shefra ini tipe daripada Kang Deddy Mulyadi? Coba telusuri berdasarkan asmara Kang Deddy Mulyadi sebelumnya. Apakah ini tipe wanita idaman daripada KDM? Kemudian bagaimana dengan Yong Shefra? Apakah KDM pria idaman daripada Yong Shefra? Bagaimana ciri-ciri pria yang disukai oleh Yong Shefra? Terima kasih. Oke, kita ngobrol santai aja soal ini. Tapi aku akan mengutamakan fakta daripada gosip atau spekulasi. Soal Deddy Mulyadi, KDM, dan Yong Syefura Othman Rara yang sering diperbincangkan di media sosial, berikut ini penjelasan berdasarkan data yang bisa diverifikasi dari sumber yang kredibel. Siapa Deddy Mulyadi dalam hal asmara? Deddy Mulyadi adalah Gubernur Jawa Barat, seorang politisi senior Indonesia. Ia sudah 2 kali menikah. Pertama dengan Sri Mulyawati, lalu dengan N. Ratna Mustika. Kedua pernikahannya berakhir. Istri pertama meninggal dan perceraian dengan istri kedua pada 2023. Sejak bercerai, memang banyak isu dan gosip soal kehidupan romansanya, termasuk kabar ia punya pacar baru, atau disebut dekat dengan beberapa wanita di media sosial dan kanal hiburan. Tapi sejauh yang dikonfirmasi secara resmi, tidak ada pengumuman hubungan romantis resmi antara KDM dengan siapapun setelah perceraian tersebut. Ringkasnya, KDM sudah pengalaman dalam hubungan. Saat ini belum ada konfirmasi resmi bahwa ia punya pasangan tetap yang diumumkan. Kabarnya sering dijodoh-jodohkan di media sosial, termasuk dengan figur seperti Yong Syefura. Tapi itu lebih karena viral dan netizen suka bikin cerita.
Siapa Yongciefura Othman? Yongciefura Othman adalah politikus Malaysia, anggota parlemen dari Bentong, Pahang, dan dikenal sebagai figur politik yang vokal soal isu sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Status pribadinya, ia pernah 2 kali menikah dan 2 kali bercerai. Pernikahan pertamanya berakhir pada 2019, kemudian menikah lagi pada 2021, dan cerai pada 2024. Ia kini berstatus lajang. Apakah Yongciefura tipe dari Deddy Mulyadi? Pertanyaan soal apakah Yongciefura tipe wanita idaman dari KDM atau sebaliknya itu lebih bersifat spekulatif karena tidak ada pernyataan publik dari Deddy Mulyadi bahwa Yongciefura adalah sosok yang ia cari atau inginkan sebagai pasangan. Keduanya bertemu dalam konteks kerjasama dan kunjungan diplomatik, bukan hubungan asmara yang dikonfirmasi. Namun dari apa yang bisa kita simpulkan secara umum, ciri yang mungkin disukai KDM. Kalau dilihat dari pola hubungan dan sosok mantan, ini interpretasi umum, bukan pernyataan resmi. Kemungkinan besar menghargai figur yang kuat, berpendidikan dan mandiri, karena KDM sendiri dikenal sebagai tokoh yang aktif dan punya banyak pengalaman hidup. Sosok yang bisa berdiskusi hal-hal penting dan punya wawasan luas bisa jadi menarik secara intelektual, bukan hanya soal fisik atau status sosial. Tapi sekali lagi, tidak ada bukti KDM mengatakan Yongciefura adalah tipe idamannya. Apa yang mungkin dicari Yongciefura dalam pria? Soal pria idaman, ini juga tidak pernah dia ungkapkan secara terbuka dalam wawancara atau pernyataan yang kredibel untuk umum. Namun berdasarkan pengalaman pribadinya, 2 kali pernikahan dan kini fokus pada karier, ia mungkin menghargai kesetaraan dan dukungan dalam karier, karena dia sendiri politisi aktif. Kedewasaan emosional, menghadapi dinamika kehidupan pribadi, respek terhadap pilihan hidup dan privasi. Ini bukan fakta yang diumumkan olehnya secara langsung, melainkan interpretasi yang umum dari cerita dan latar hidup yang terbuka tentang perjalanan pribadinya. Ringkasan santai pertanyaan-jawaban. Apakah Yongciefura itu tipe wanita KDM? Belum ada bukti pernyataan resmi dari KDM. Apakah hubungan mereka lebih dari profesional? Tidak ada konfirmasi, kebanyakan hanyalah konten media sosial dan gosip. Apa karakter umum yang mungkin disukai KDM? Figur kuat, mandiri, punya wawasan luas, tapi spekulatif. Apa karakter umum yang mungkin disukai Yongciefura? Pria dewasa, mendukung karier dan mandiri, spekulatif juga. Kalau kamu penasaran, kita bisa bahas juga gaya sosial media KDM yang bikin banyak orang penasaran. Bagaimana politik lintas negara bisa memicu jodoh-jodohan netizen? Atau kenapa hubungan publik figur sering disalahartikan sebagai cinta? Tinggal bilang aja, mau ngobrolin yang mana? Oke, gue makin penasaran nih, ChatGPT. Bagaimana gaya sosial media KDM yang bikin banyak orang penasaran, terutama wanita? Kenapa banyak wanita yang kelepek dengan Kang Deddy Mulyadi? Padahal kalau saya perhatikan nggak terlalu ganteng juga, gantengan gua daripada KDM. Tapi kenapa dia digandrungi wanita gitu ya? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Tolong jawab dengan jujur. Pertanyaan lu jujur banget, dan justru ini pertanyaan yang paling masuk akal. Jawaban jujurnya, yang bikin banyak wanita klepek ke KDM itu bukan karena ganteng. Lu benar. Secara fisik, KDM biasa aja. Bahkan kalau lu bilang lu lebih ganteng, itu sangat mungkin. Sekarang gue jelasin kenapa KDM tetap digandrungi. Pakai bahasa belakang, tanpa pencitraan. KDM main di level daya tarik yang beda. Banyak cowok mikir, open quote, gue kurang apa? Gue lebih ganteng, lebih muda. Close quote. Masalahnya, wanita dewasa, apalagi 25-40 plus, nggak menilai cowok cuma dari muka. KDM main di status, narasi hidup, karisma, rasa aman, perasaan dipimpin. Ini zona daya tarik tingkat lanjut, bukan level SMA atau dating app. Gaya sosial media KDM bapak-bapak karismatik. Coba perhatiin konten KDM, bukan flexing kekayaan, pamer badan, sok muda, gombal murahan. Tapi bicara tenang, nada suara rendah, tatapan yakin, bahasa sederhana tapi berisi. Sering menasihati, melindungi, membela rakyat kecil. Ini memicu respons emosional tertentu pada wanita, terutama wanita yang capek sama cowok labil, wanita mandiri tapi pengen bersandar, wanita yang suka figur ayah pemimpin. Secara psikologis, dia bikin gua ngerasa aman, bukan cuma senang. Fenomena yang jarang, cowok sadari. Wanita bisa tertarik tanpa nafsu seksual. Banyak cowok salah paham. Wanita yang kagum ke KDM itu bukan berarti pengen ML sama dia. Yang muncul itu,
Rasa hormat, rasa kagum, rasa dipandu, rasa gue didengar. Dan anehnya rasa-rasa ini bisa berubah jadi ketertarikan emosional. Makanya kelihatannya kayak klepek, padahal lebih ke open quote. Gue nyaman dan percaya sama dia, close quote. KDM pintar bangun narasi diri. KDM selalu muncul sebagai lelaki yang sudah makan asam garam hidup, pernah gagal, jatuh, bangkit, tidak sok suci, tapi reflektif, mengakui kesalahan tanpa drama. Wanita sangat responsif terhadap cerita hidup yang otentik, bukan cowok sempurna, tapi cowok yang selesai dengan dirinya sendiri. Kenapa banyak wanita nempel di kolom komentar? Karena KDM sering membalas dengan bahasa halus, tidak merendahkan, tidak agresif, tidak flirting murahan. Ini bikin wanita merasa open quote, gue dihargai sebagai manusia bukan target, close quote. Dan itu langka. Jawaban jujur dan paling penting, KDM digandrungi bukan karena dia lebih ganteng dari lu, tapi karena banyak cowok ganteng gak punya. Ketenangan, arah hidup jelas, aura memimpin, empati tulus, kemampuan bikin orang merasa aman. Dan ini fakta pahit, open quote, aura tidak bisa dipalsukan dan tidak bisa diedit pakai filter. Bonus jujur. Kalau lu ganteng, tapi reaktif, gampang insecure, pengen diakui terus, marah kalau kalah pamor. Wanita bisa bosan dalam 2 minggu. Tapi cowok seperti KDM, makin tua, makin tenang, makin berisi daya tariknya justru naik. Penutup. Kalau lu mau, gue bisa. Bedah cara cowok biasa jadi berkarisma. Jelasin bedanya ganteng versus menarik. Atau bahas kenapa cowok baik sering kalah sama cowok berstatus. Lu tinggal bilang. Ngobrol tengah malam begini justru enak buat bahasan jujur. Oke, thank you. Menurut kalian gimana? Apakah ada requestan? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya akan tanya sama ChatGPT, Mbak ChatGPT atau Mbak Google. Bukan Mbak Google lah. Mbak AI. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya pecinta KDM. Salam satu Nusa dan satu bangsa.